mengapa Agwan yang sebelumnya akrab dengan Jokowi, bahkan bisa dikatakan partner in crime begitu ya, kok tiba-tiba sekarang berbalik badan, berani bernyanyi begitu ya. Ada misteri apa ya? Itulah yang akan kita bahas, dan kita juga akan mengulas bagaimana dengan kelanjutan PSN PIK 2 milik Agwan ini ya. Benarkah akan dibatalkan? Semuanya ada di UTA, ulasan berita. Selama 3 tahun terakhir ini kita tahu bahwa Jokowi pontang-panting ya melibatkan seluruh negeri ini ya, bikin pusing semuanya ya, se-Republik Indonesia. Karena fantasinya ya, ambisinya untuk membangun IKN yang harus cepetan jadi, udah kayak Bandung Bondowoso ya. Dan yang menjadi masalah tentunya adalah investasi. Sudah ada 90 triliun ini akhirnya uang negara, uang APBN ya, yang digunakan untuk membangun IKN, dan hasilnya sudah kita lihat semua berpotensi besar akan menjadi mangkrak ya. Dan ini ditambah dengan pengakuan Agwan ya baru-baru ini di majalah Tempo bahwa investasi yang sebelumnya kata Jokowi itu investornya dari luar negeri ngantri. Ada 30 dari Korea katanya, kemudian 20 dari Jepang, dan 120 investor dari Singapura ngantri ingin investasi dan mendapat cuan dari IKN. Nah, ini dibongkar oleh Agwan dan mengatakan itu bohong semua. Ini cuplikan dari pidato Jokowi. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agwan dan kawan-kawan yang hadir pada sore hari ini. Ini memberikan confidence, memberikan rasa percaya diri pada Nusantara bahwa ini sangat diminati oleh investor. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok enggak ditawari Pak, saya kok enggak diajak Pak. Gimana sih, dulu sudah dikumpulin, kita jajak pasar enggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak, nanti pasti saya dikomplain. Kebohongan Jokowi yang dibongkar oleh Agwan ini sebenarnya tidak mengagetkan publik ya. Karena kita semua sebenarnya sudah hafal ya gaya ngibul dari Jokowi ini. Macam-macam lah, mulai dari yang pertama sendiri kita tahu, mulai dari mobil SMK 11 triliun dan lain sebagainya. Semuanya gaya-gayanya sejenis begitu ya. Tentu masih ingat kan? Aja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi 95. Nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Ya. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Maka nggak heran kan kalau ternyata sekarang kita tahu bahwa investor di IKN itu yang katanya ngantri juga adalah kebohongan yang lain ya. Sebenarnya ini semua orang sudah tahu, tapi pengakuan Agwan ini seakan-akan mengkonfirmasi ya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi, dan harusnya ini ada konsekuensi hukum ya, karena seorang pejabat negara melakukan kebohongan publik begini ya. Nah, ini yang juga ramai dibahas, tapi pertanyaannya mengapa Agwan sekarang bernyanyi
Ya, misteri itu yang ingin kita bahas kali ini. Banyak spekulasi yang beredar. Yang pertama, ini mungkin dikaitkan dengan kegagalan Ridho ya. Kita tahu Ridho ini adalah kepanjangan tangan dari Jokowi dan juga akan melaksanakan proyek-proyek dari oligarki. Namun ternyata kalah di Pilkada DKI ya. Meskipun Jokowi ini menang di daerah lain, tapi DKI ini adalah center, DKI ini adalah barometer ya, tempat berbisnis para oligarki untuk meraup cuan ya. Dan sangat prestis, tapi itu luput ya dari kekuasaan atau pengaruh Jokowi. Apakah ini yang kemudian membuat Agwan ingin mulai meninggalkan Jokowi karena pengaruhnya di Jakarta sudah tidak ada ya. Di samping Agwan juga melihat sepertinya Prabowo saat ini lebih dekat dengan Haji Isam ya daripada Jokowi. Pengaruh Jokowi sudah berkurang ya. Spekulasinya juga melihat bahwa Agwan ini mulai panik ya karena proyeknya PSN PIK 2 ini terancam batal ya. Prabowo tampaknya kurang berpihak, bahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid sudah mengindikasikan ya, mengungkap bahwa proyek PSN PIK 2 ini banyak bermasalah ya. Dan